Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi biar tambah semangat, ini saya mau jargon ya. Tadi saya sudah ini jargon BC ya, bank sampah digital. Oke, saya kira ini Bu ya. Jadi kalau misalkan saya bilang bank sampah digital, nanti kita teriak bareng-bareng mulai dari kita. Begitu. Ini jargon dari Pak Ketua nih, Ketua kita. Bank sampah digital Mulai dari kita. Luar biasa. Yang saya hormati Rektor Pak Nomate, Pak Rektor. Oh Pak Dekan ya, Pak Dekan Universitas Prasetya Mulia. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas STEM Prasetya Mulia beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Pak Kadis DLH yang baru saja dilantik begitu. Jadi baru berapa hari lah? Satu pekan begitu ya. Jadi beliau dari Kecamatan Serang, kemudian kalau kita lihat begitu ya progres penanganan sampah di Kecamatan Serang luar biasa, makanya kemudian beliau diapresiasi oleh Pak Wali untuk melanjutkan tingkat OPD begitu di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang saya hormati juga dari DLH, Kepala DLH Kabupaten Kota Bogor ya, Kota Bogor yang telah hadir melalui Zoom meeting. Kemudian yang saya hormati juga pengurus paguyuban Bank Sampah Kota Serang, alhamdulillah sudah hadir juga. Kemudian Pak Camat, Bapak sebenarnya sudah dikasih kesempatan nih untuk ke depan. Pak. Kemudian yang saya hormati juga tamu undangan. Di sini ada perwakilan dari PT Krakatau Posko Pak. Nah, salah satu mitra kita yang telah membantu untuk mengedukasi, mensosialisasi dan pembentukan bank sampah khususnya di daerah Cilegon begitu. Kemudian ada beberapa perusahaan lagi kalau tidak salah, Chandra Asih ya dan Pertamina. Hadir nggak? Oh, Chandra Asih ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak, dan sekarang sudah mulai proses berjalan juga begitu Mbak. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian, para koordinator pegiat bank sampah baik di Kota Serang, Kabupaten Serang maupun di Kota Cilegon. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang diberikan, saya mohon izin mungkin Kang Ian, saya tidak lama-lama nanti, cuman memang saya sekalian ingin silaturahim begitu. Jadi kalau saya flashback ke belakang tuh awal-awal begitu saya dan teman-teman itu kan kurang lebih 2019 ya. Jadi saya masih ingat betul ya, ada Bu Lenda ya, kemudian ada Bu Murti begitu kan ya, sang juara ya bisa dibilang. Jadi hampir setiap bulan Pak Lurah di bank sampahnya, transaksinya itu 1,5 dan segala macam. Jadi terbesar gitu. Makanya nanti mungkin perlombaan 5 besar kayaknya di skip dulu gitu ya, karena menang terus gitu. Di kasih kesempatan. Jadi alhamdulillah paling besar ya, dan bulan ini kalah Bu ya sama yang dari Taman Raya Cilegon. Wah, rupanya di Taman Raya Cilegon sudah mulai ini juga kan, sudah mulai menggerakkan dan alhamdulillah sudah melewati gitu ya batas transaksi bank sampah yang dilakukan oleh sudah muncul dan sudah bertahan. Ini tahun lebih kan ya, tahun lebih gitu kan juaranya karena diputuskan sama dari Cilegon. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, mungkin saya flashback juga kenapa kemudian saya dan teman-teman begitu akhirnya memutuskan untuk bareng-bareng kita buat satu kalau disebut namanya wirausaha sosial Bapak Ibu sekalian, karena kita berangkat dari masalah sosial. Nah, masalah sosial salah satu tentang sampah Pak. Jadi awal-awal 2019 memang ini juga jadi targetan saya ketika saya terpilih. Jadi ada 3 yang mau saya coba tuntaskan Bapak Ibu sekalian. Pertama tentang sampah, karena menurut saya ini menjadi 5 besar persoalan di Kota Serang. Kemudian pengangguran dan tentang ekonomi Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kemudian saya mendirikan salah satunya dengan Bang Ian ini Bapak Ibu sekalian, bank sampah. Dan kita sebelum mendirikan ini juga kita melakukan riset dan cukup menarik Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin ini informasi jadi 2019 Bapak Ibu sekalian, ketika kita coba melakukan riset kecil-kecilan, ketika kemudian kita memetakan kenapa kemudian sampah ini menjadi persoalan yang tidak pernah selesai dari tahun ke tahun, pokoknya udah akan pernah selesai Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata hal yang menarik yang kita temukan adalah karena memang masih banyak orang menganggap sampah itu tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau urusan sampah itu tanggung jawabnya petugas kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup begitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama.
Bahkan kalau undang-undangnya itu kan menyatakan seluruh warga wajib memilah sampah, Bapak sekalian. Begitu. Nah, ternyata Bapak sekalian, memang pemilahan sampah ini tidak banyak dilakukan oleh masyarakat. Inilah awal mula penyebab persoalan sampah menumpuk dan segala macam. Karena Bapak sekalian, sampahnya tidak terpilah, tidak dipilah. Dan salah satu penyebabnya paling besar, kenapa sampah itu tidak dipilah? Kenapa masyarakat tidak mau memilah? Karena tidak ada benefit langsung atau manfaat langsung. Jadi ternyata orang Serang nih Pak, orang Serang, orang Cilegon, orang Kabupaten Serang, begitu Bapak sekalian, itu tidak akan bergerak, gitu ya, tidak akan mau melakukan sebuah aktivitas menjaga lingkungan kalau tidak ada ininya Pak, untungnya gitu kalau bahasa sininya. Jadi kalau nggak ada menguntungkan segala macam masa bodoh begitu Pak. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin kalau orang Serang asli tahu ya seperti apa begitu kan ya, karakter orang Serang muncul begitu ya. Jadi pengennya santai segala macam menghasilkan begitu. Nah ini yang kemudian menjadi titik di mana kita ingin menciptakan bagaimana kemudian memilah sampah ini menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan dan menghasilkan Bapak Ibu sekalian. Makanya kemudian tercetuslah namanya bank sampah. Nah kembali lagi, apa kemudian kenapa bank sampah itu tidak sudah ada memang di kota Serang, di kota Cilegon segala macam. Tapi setelah kita di 2009 itu stuck begitu Bapak sekalian. Salah satunya ini mungkin mumpung ada Pak DLH, salah satunya adalah karena minimnya pendampingan Pak. Jadi bank sampah ini kan pendampingannya setahun sekali begitu. Dan ketika ada segala macam, saya kira mungkin Pak Guyuban sudah pengalaman. Nah, padahal gitu kan, untuk kemudian menciptakan sebuah sistem manajemen bank sampah yang baik itu pendampingan setiap bulan Bapak Ibu sekalian, bahkan mungkin lebih bagus lagi setiap 2 minggu sekali. Dan itu menjadi hal yang paling penting. Nah ini kemudian penting untuk kemudian ini bisa menjadi salah satu hal. Berangkat dari situ Bapak Ibu sekalian, kita akhirnya salah satunya tadi. Dan yang kedua adalah karena ini Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik juga. Kenapa orang kemudian enggak membangun bank sampah? Karena butuh tempat. Jadi kalau nggak ada tempatnya bingung Pak, gitu kan. Nah tempatnya ini itu yang memakan kos yang paling banyak gitu Bu. Nanti yang jagainnya siapa, begitu kan segala macam. Nah makanya kemudian kita coba reduksi supaya ini kita nggak perlu tempat tapi ada bank sampah. Makanya muncullah bank sampah digital. Makanya kemudian muncullah bank sampah digital dengan konsep yang penting di wilayah itu di RT RW itu ada koordinator. Nah jadi kemudian tidak ada lagi tempat, tapi semuanya milah dari rumah. Kemudian ketika jadwalnya datang baru kemudian penimbangan, sehingga nggak perlu tempat lagi gitu guys sekalian. Nah itu yang kemudian kita inikan dan alhamdulillah kita sudah berjalan berapa ya saudara lihat terakhir ada bangsa berapa nih kita mintanya 145 dan di 2 tahun ini berapa yang sudah mandiri 30. Jadi di 145 yang kita dampingi Bapak sekalian, di tahun kedua ini yang sudah betul-betul mandiri itu 26. Karena semuanya masih proses terus kita harus dampingi setiap bulan dan segala macam. Nah makanya yang diundang sekarang juga yang sudah mandiri gitu ya, yang sudah bisa melakukan penimbangan, kemudian manajemennya juga sudah mulai rapi dan segala macamnya. Nah, sekarang untuk itu Bapak sekalian, alhamdulillah begitu. Karena banyak yang tanya juga nih kapan ini aplikasinya jadi gitu kan. Nah ini karena awal-awal itu beta Bapak sekalian, jadi kita sudah ada beta dalam bentuk beta, jadi memang sangat simpel karena memang keterbatasan anggaran juga begitu. Nah alhamdulillah kemudian kita dibantu sama teman-teman dari Universitas Pastuan Mulia untuk kemudian mendapatkan namanya hibah ya Kang ya, hibah ke daerah. Akhirnya alhamdulillah kemudian dikerjakan dan hari ini insya Allah kita aplikasinya di launchingnya. Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian aplikasi ini sudah bisa digunakan begitu untuk proses manajemen bank sampah di tiap titik. Nah ini Bapak sekalian. Nah oleh karena itu nanti Bapak sekalian semoga dengan adanya aplikasi ini kita bisa lebih masif lagi untuk mengajak orang untuk mau memilah sampah. Dan insya Allah dari segi peraturan daerah, jadi saya kira kemudian menginisiasi untuk perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah Bapak sekalian. Dan itu saya rombak total habis lah 90%. Terutama tentang kewenangan gitu. Jadi di Perda itu sudah jelas nih Pak Camat. Jadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah itu bertanggung jawab terkait tentang sampahnya, baik dari level pengangkutan, pengelolaan, pemilihan segala macam. Jadi bukan lagi nanti DLH gitu.
Tapi ya, jadi mungkin di tingkat RT bisa mengkoordinir gitu terbentuknya bank sampah, kemudian pengangkutan, kan nanti kan ada sampah dan segala macam. Nanti kemudian di tingkat kelurahan difokuskan untuk TPA-TPA-nya, kemudian di tingkat kecamatannya nanti memfokuskan untuk aninya, dan kemudian nanti di finishing kemudian disempurnakan oleh DLH. Sehingga nanti penanganan sampah itu terintegrasi dengan baik Bapak Ibu sekalian, sehingga betul-betul di Kota Serang, Cilegon dan segala macam sampahnya memang begitu teratasi. Dan memang yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, yang saya juga rasakan dan kebanggaan buat koordinator ini, memang panjang Bapak Ibu sekalian ya, 2 tahun ya. Hampir 2 tahun kan ya, kita di bulan Februari, dan itu memang prosesnya Bapak Ibu sekalian. Ternyata memang tidak mudah gitu untuk menyadarkan, melakukan penimbangan konsistensi dan segala macam. Dan memang butuh keterlibatan banyak orang, makanya alhamdulillah Bank Sampah Digital pada hari ini juga sudah mendapatkan banyak sekali mitra-mitra stakeholder kita. Makanya kita ucapkan terima kasih pada Krakatau Posko yang telah membantu, itu juga khususnya di Cilegon, kemudian Chandrasi juga begitu, kemudian dari Pertamina Gerem begitu ya. Kemudian Bluescope hadir nggak? Nah, Bluescope juga yang sudah support untuk pengembangan lebih jauh lagi ke pengelolaannya begitu. Dan tentunya teman-teman dari Universitas Trans Mulia yang telah menyempurnakan begitu ya aplikasi digital ini sehingga mungkin bisa dioptimalkan. Dan yang paling penting adalah kepada Pak Camat, kemudian Pak DLH, untuk kemudian kita bersama-sama untuk menciptakan proses penanganan sampah terintegrasi di Kota Serang, Cilegon dan lainnya gitu. Saya kira itu saja sambutan dari saya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi semoga momentum aplikasi bank sampah ini bisa menjadi harapan kita semua. Kalau tidak salah ini programnya semakin menarik ya. Kemarin bayar pajak gitu ya, bayar pajak dengan PBB begitu. Nah, salah satunya ini Ibu Murti juga ya, bisnis itu muncul 70 orang ya, bayar pajak pakai sampah sudah alhamdulillah berjalan. Kemudian tabungan-tabungan lainnya, katanya Bu, nanti insya Allah Kakiat gitu sudah ingin berkolaborasi next berobat dan pengobatan dengan sampah juga. Saya lupa lagi, yang kemarin itu program modal bergulir juga sudah jalan. Saya kira beberapa kan sudah ada 27 orang sama 10 orang. 27 orang sudah berjalan kan, pinjam kemudian dicicil dengan sampah. Dan saya tadi dengar laporannya, saya lihat laporannya bagus begitu. Karena memang sudah ini Bapak Ibu sekalian, karena sudah terlatih, mereka sudah mau memilah sampah sehingga kemudian dia juga bertanggung jawab lah gitu kan. Jadi sudah ketahuan gitu karakter dan segala macamnya. Karena saya yakin kalau orang yang rajin gitu kan untuk menjaga lingkungan segala macam, berarti dia bisa menjaga amanah. Jika tadi modal bergulir juga lancar, saya bilang kalau ada yang macet, nah kita tanya kenapa. Tapi alhamdulillah enggak ya, tidak ada ya, 100% ya good. Nah ini insya Allah 2022 kita akan tambahkan biar lebih menarik lagi. Ya nanti tadi bagus sekalian, sehingga efeknya bukan hanya lingkungan, ekonominya juga bisa meningkat. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Bank Sampah Digital Dari kita. mulai dari kita. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bapak Nur Aziz atas sambutannya yang luar biasa dan program-programnya yang keren-keren banget. Semoga program-program tersebut bisa berjalan dengan cepat. Oke. Selanjutnya kita akan ada sambutan lagi dari Dekan Universitas Trans Mulia dari Sekolah STEM Terapan untuk Profesor Yudi Syamyudia. Kami persilakan, sambutan ini akan dilakukan melalui Zoom. Kepada Bapak Yudi kami persilakan.